Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Semoga kita sehat walafiat dan tetap semangat bagi tim pendata SDGs atau enumerator dalam rangka melakukan pendataan di desa atau di wilayah masing-masing. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi dan tema yang akan saya angkat hari ini adalah tanya jawab atau petunjuk pengisian kuesioner individu bagi petugas pendata atau enumerator. Nah, sebelum video ini saya akan bahas, jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan Anda share atau Anda bagi. Nah, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan individu? Individu adalah anggota rumah tangga. Semua orang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, seperti kepala rumah tangga, suami istri, anak, menantu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu rumah tangga, atau anggota rumah tangga lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan individu atau anggota rumah tangga. Yang kedua adalah apa saja yang menjadi hasil atau output dari kuesioner individu. Output maupun hasil dari kuesioner individu adalah yang pertama menggambarkan deskripsi individu, yang kedua menggambarkan deskripsi pekerjaan, yang ketiga menggambarkan deskripsi pendidikan, dan yang keempat menggambarkan deskripsi kesehatan. Inilah output dari kuesioner individu. Ketiga, bagaimana cara berwawancara agar saat kita melakukan pendataan ini berjalan dengan baik dan memperhatikan prinsip tata cara wawancara. Nah, yang harus dilakukan adalah agar mendapatkan data yang real dan terterima, tim pendata saat melakukan kunjungan di lapangan adalah yang harus kita perhatikan adalah tata krama dan sopan santun sesuai dengan adat istiadat setempat atau kearifan lokal. Contoh, memperhatikan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke responden atau warga saat kita akan melakukan pendataan. Yang berikutnya adalah menggunakan komunikasi dua arah antara pendata dan responden agar informasi yang didapat ini betul-betul akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, menggunakan bahasa sederhana dan dimengerti oleh responden atau lainnya. Artinya bahwa komunikasi dua arah ini dalam rangka pendataan partisipatoris, sehingga antara pendata dan responden ini akan mendapatkan data yang akurat. Yang keempat, bagaimana pengisian deskripsi individu. Nah, pertanyaan ini dimasukkan untuk mendapatkan informasi tentang nomor KK, NIK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, status pernikahan, agama, suku bangsa, warga negara, nomor HP, nomor WA, alamat email, Facebook, Twitter, Instagram, lalu kemudian apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir. Nah, ini akan tergambarkan dalam aplikasi atau sistem yang nantinya saat kita akan melakukan pendataan akan terinput dalam sistem atau aplikasi SDGs. Yang kelima, bagaimana individu yang belum memiliki nomor KK atau KTP. Nah, individu atau anggota keluarga yang belum memiliki nomor KK atau KTP sesuai dengan konvensi kesepakatan para ahli statistik, maka individu itu masuk dalam pendataan dengan cara mengisi nomor NIK dengan angka 9. Alasannya untuk mengetahui individu tersebut belum memiliki KTP dengan NIK. Artinya bahwa anggota atau individu atau warga yang memiliki KTP ini tetap dilakukan pendataan dengan cara mengisi angka nomor NIK atau KK dengan angka 9, contoh 999 atau 123 dan seterusnya. Intinya jangan sama dengan KTP maupun nomor NIK.
Yang keenam, bagaimana pengisian kondisi pekerjaan. Pertanyaan ini dimasukkan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi pekerjaan individu anggota rumah tangga sebagai berikut. Nah, kode 1 bersekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi. Kode 2 adalah ibu rumah tangga yang tinggal di rumah yang bertugas mengurus kegiatan rumah tangga sehari-hari. Nah, kode 3 tidak bekerja adalah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, atau sudah mempunyai pekerjaan tapi belum memulai pekerjaan. Kode 4 sedang mencari pekerjaan adalah adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan selama seminggu yang lalu. Kode 5 adalah bekerja adalah melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit 1 jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja. Yang ketujuh, bagaimana pengisian pekerjaan utama. Pertanyaan ini dimasukkan untuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan utama individu, misalkan pekerja utama, petani, pemilik lahan, petani penyewa, buruh tani, penes dan pedagang, dan pekerjaan lainnya. Ini dimaksudkan dalam rangka melihat terkait dengan pengisian pekerjaan utama. Ini akan tergambarkan nanti dalam sistem terkait dengan jenis pekerjaan utama yang ada dalam wilayah, desa, atau rumah tangga tersebut. Yang ke-8, bagaimana dengan pengisian pendidikan terakhir ditamatkan. Nah, pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi pendidikan terakhir yang ditamatkan. Contoh, tidak sekolah, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, dan pendidikan terakhir lainnya. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang nanti akan tergambarkan dalam sistem atau aplikasi kondisi pendidikan terakhir yang ditamatkan di wilayah itu atau desa itu. Yang ke-9, bagaimana deskripsi kesehatan. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi penyakit yang diderita setahun terakhir oleh rumah tangga, individu, atau anggota rumah tangga itu. Contoh, penyakit muntaber atau diare, malaria, campak, dan penyakit lainnya. Sehingga nanti akan tergambarkan dalam sistem atau aplikasi rumah tangga tersebut atau individu tersebut memiliki atau menderita penyakit apa dalam setahun terakhir. Ke-12, berapa kali fasilitas didatangi setahun terakhir untuk pengobatan. Pertanyaan ini dimasukkan untuk mendapatkan informasi fasilitas kesehatan yang didatangi oleh warga atau individu tersebut setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan. Contoh, fasilitas yang didatangi rumah sakit, puskesmas, puskesdes, dan fasilitas kesehatan lainnya. Yang berikut adalah bagaimana pengisian jaminan sosial kesehatan. Pertanyaan ini dimasukkan untuk mendapatkan informasi individu terdaftar atau tidak terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan. Contoh, KIS, BPJS, kesehatan lainnya. Termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga nanti akan tergambarkan dalam aplikasi seberapa besar jumlah warga yang belum memiliki jaminan sosial kesehatan atau ketenagakerjaan dan berapa warga yang sudah memiliki atau tidak memiliki jaminan sosial kesehatan atau jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang ke-13, bagaimana pengisian disabilitas. Pertanyaan dimasukkan untuk menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan terdapat pada fisik maupun mental. Contoh, tunanetra, tunarungu, dan lainnya. Artinya bahwa pengisian disabilitas ini untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa individu atau warga yang memiliki kemampuan, ketidakmampuan atau kekurangan pada fisik maupun mental. Yang ke-14, bagaimana pengisian setahun terakhir pernah mendapatkan pelayanan desa dan bagaimana pelayanan diperoleh. Pertanyaan dimasukkan untuk mendapatkan informasi bagi individu atau warga tersebut terhadap pelayanan yang dilakukan oleh desa. Contoh, pelayanan pengurusan administrasi individu seperti KTP, kartu keluarga, dan pelayanan lainnya. Yang ke-15,
apakah bayi Bapak Ibu memperoleh ASI eksklusif pada usia 1 sampai 6 bulan hanya menggunakan ASI saja? Nah, pertanyaan ini diisi apabila anggota keluarga memiliki bayi pada usia 1-6 bulan memperoleh ASI eksklusif. Maksudnya adalah bahwa pengisian dilakukan oleh tim pendata apabila kita menemukan ada anggota rumah tangga yang memiliki bayi di bawah 1 tahun yang usia antara 1-6 bulan. Nah, saya kira ini yang dapat saya informasikan dan dapat saya sampaikan. Semoga video bermanfaat, dan apabila ada hal yang kurang, silakan Anda komentar, silakan Anda bertanya di channel YouTube saya. Terima kasih, salam berdesa.